Selamat malam, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya untuk jemaat GPIB dalam wilayah Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Kembali lagi dalam program Firman Multi, di mana firman Tuhan disampaikan untuk saling menguatkan kita semua satu sama lain di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Ya Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Vikarius Friendly Selatu. Saya menjalani masa vikariat tahun kedua di GPIB Jemaat Koinonia Jakarta Timur. Dan malam hari ini saya yang akan membawakan Firman Multi. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang begitu terasa nyata. Di mana Engkau boleh memelihara kami Tuhan dari pagi hingga sampai pada malam hari ini. Dalam kesibukan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, Engkau senantiasa menyertai dan melawat kami Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami beranjak ke tempat peristirahatan kami untuk tidur malam Bapa, kami ingin menyisahkan sebagian waktu kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari berita kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, curahkanlah hikmat bijaksana daripada Roh Kudus-Mu atas pribadi lepas pribadi kami, agar apa yang boleh kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami maksud Tuhan melalui firman-Mu atas kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu ini Tuhan. Berkatilah bibir mulut hamba, agar apa yang boleh keluar dari bibir mulut hamba seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Dan biarlah semua ini Bapa untuk menjadi berkat bagi jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni surat pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Surat pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini kita bersama-sama mungkin ya mengalami pergumulan yang sama, yakni tentang masalah perekonomian. Di mana kita semua tahu bahwa banyak orang harus dirumahkan. Omset usaha kita makin hari makin menurun. Gaji kita hanya dibayar sebagian dari seharusnya. Ataupun orderan tidak begitu ramai seperti dahulu kala. Sedangkan kebutuhan kehidupan kita tetap makin hari makin meningkat. Dan semua itu Bapak Ibu membuat kita khawatir dan takut, ya kan? Sehingga kita bertanya-tanya, kenapa hal ini harus terjadi dalam hidup kita? Di manakah Dia siang yang malam saya selalu menaruh pengharapan kepadanya? Apakah Dia membiarkan saya tergeletak mengalami semua hal ini? Inilah respon kita sebagai manusia kepada Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Inilah respon kekhawatiran kita, ketakutan kita. Bukan kita khawatir karena kita tidak percaya Bapak Ibu, tapi inilah sifat asli dari kehidupan manusia. Selalu saja muncul kekhawatiran dan ketidakmampuan kita. Berbicara tentang khawatir Bapak Ibu, saya mengingat salah satu lagu yang selalu saya putar ketika saya berada di dalam keterpurukan. Lagu itu berjudul Takut Tahu Akan Hari Esok. Lagu ini sangat menguatkan saya ketika berada di dalam keterpurukan. Ya Bapak Ibu, di mana saya juga melihat bahwa sang penulis pun mengalami hal yang sama. Jika kita perhatikan dari lirik lagunya Bapak Ibu, di awalnya ia mengatakan khawatir akan hari esok. Apa yang akan terjadi di dalam hidupnya? Seakan-akan hari esok adalah misteri. Memang benar adanya Bapak Ibu.
Hari esok adalah misteri. Jika hari esok bukan misteri, kita akan tahu akan hari esok apa yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sang penulis khawatir apa yang terjadi esok harinya. Tetapi ia menegaskan lagi di lirik selanjutnya Bapak Ibu, bahwa berjalan bersama dengan Yesus hatiku tenang. Itulah yang juga kita rasakan Bapak Ibu sebagai orang percaya. Ketika kita mengalami kekhawatiran yang besar, ketika kita menyadari bahwa Yesus bersama-sama dengan kita, hidup kita mulai tenang. Kekhawatiran kita mulai habis perlahan-lahan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti halnya dalam firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan malam hari ini, 1 Petrus 5 pasal yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Banyak pergumulan, permasalahan hidup yang sejatinya membuat orang lebih melekat kepada Tuhan dan membiarkan campur tangan Tuhan atas hidupnya. Tapi Bapak Ibu, tidak jarang juga permasalahan hidup ini membuat orang justru meninggalkan Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi. Selalu mengandalkan orang lain dan merasa kuat untuk menghadapi ini seorang diri. Sehingga kita lupa Bapak Ibu bahwa kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang sangat besar dari masalah yang kita hadapi. Tuhan melalui Rasul Petrus menyikapi semua pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Kristen pada waktu itu. Salah satunya dengan mengingatkan bahwa jemaat untuk menyerahkanlah segala kekhawatiran kepada Allah, sebab Ia yang memelihara mereka. Saat kekhawatiran itu muncul Bapak Ibu dalam hidup kita, setiap kita harus memilih jalan mana yang akan kita ambil untuk menghadapi rasa khawatir itu. Hanya ada dua jalan Bapak Ibu, berserah atau pasrah. Namun Bapak Ibu, pasrah pada umumnya menjadi pilihan yang harus kita tentukan atau kita selalu pilih dalam hidup kita. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, kata pasrah memang terkesan agak pasif, berpikir negatif, cenderung tidak mau berbuat apa-apa dan menyerah dalam terus mengupayakan perubahan dalam hidup kita. Sedangkan kata berserah kepada Tuhan lebih positif daripada sekedar menyerah kepada keadaan. Berserah berarti turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya pada rancangan dan pimpinan Tuhan. Berpikiran positif atau optimis. Mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita salah menafsir ayat ini bahwa serahkanlah segala masalah hidup kita, serahkanlah segala kekhawatiran hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sedangkan kebahagiaan biar kita yang nikmati seorang diri. Tidak demikian Bapak Ibu. Allah menginginkan kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam pengendaliannya. Entah itu kehidupan kita dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keterpurukan. Demikian juga Bapak Ibu inti dari lagu Takut Tahu Akan Hari Esok, di mana sang penulis ingin mengatakan bahwa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Jangan mengandalkan kekuatan orang lain, apalagi kekuatan sendiri. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita menyerahkan hidup dan kekhawatiran kita kepadanya. Artinya Tuhan ingin agar kita menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang bermasalah maupun tidak bermasalah. Kita hanya bisa menyerahkan sesuatu kepada orang yang kita percayai bahwa dia mau, mampu dan peduli menolong kita. Jika ada sesuatu yang membuat kita khawatir sepanjang hari, serahkanlah saja kepada Tuhan. Yang terpenting kita ingat bahwa jika kita sudah melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kita semaksimal mungkin, semampu kita,
Selebihnya biarlah Tuhan yang bekerja menyelesaikan bagi kita. Dia adalah Tuhan yang setia dan sedia menolong kita dalam menjalani pergumulan hidup kita. Berdoalah agar malam hari ini, agar kita mengalami ketenangan untuk merebahkan tubuh kita, untuk menikmati malam yang telah menjadi bagian yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus menyertai dan menjaga hidup kita senantiasa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa bersama sebagai doa penutup dalam rangkaian firman multi ini. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam doa penutup ini, saya memberikan kita waktu 1-2 menit untuk merenungkan akan pergumulan yang akan kita bawakan ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui anak Yesus Kristus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah Bapa yang baik, Allah yang kudus, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu Bapa, karena kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Engkau boleh memelihara kami dari hari lepas hari Tuhan. Engkau boleh menjaga kami dari pagi hingga sampai malam hari ini Tuhan. Terkhususnya Engkau boleh melawat kami dalam setiap kesibukan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, aktivitas kami, studi kami Tuhan. Engkau boleh menjaga kami sampai pada detik ini Tuhan. Ya Tuhan, ialah kami boleh bersyukur juga untuk kesempatan di malam hari ini, di mana kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari berita kebenaran-Mu Bapa. Biarlah melalui kesaksian dari Rasul Petrus Tuhan, yang mana mengajarkan kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memelihara hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, ajarkanlah kami Tuhan, untuk selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Entah itu kehidupan kami dalam kehidupan baik-baik saja, ataupun dalam kehidupan keterpurukan kami Bapa. Biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya di bawah pengendalian Tuhan. Dan biarlah Bapa mau mengendali hidup kami siang dan malam. Ya Tuhan, ialah kami, biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu menjadi pelita bagi langkah kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi landasan dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan kami Bapa. Ya Tuhan, ialah kami, berkatilah kami yang boleh mengambil bagian di dalam program Firman Multi ini Tuhan. Engkau tahu akan isi hati kami, Engkau tahu akan segala pergumulan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon daripada-Mu, kiranya Engkau berikan kami pundak yang kuat Bapa, agar kami siap sedia menjalani, dimampukan untuk menjalani kehidupan pergumulan ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah pergumulan kehidupan kami ini Tuhan, tidak kami seorang diri menjalaninya. Biarlah Engkau senantiasa bersama-sama mendampingi kami dalam menjalani pergumulan kehidupan kami. Ya Tuhan, ialah kami juga boleh berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit maupun dalam proses pemulihan Tuhan. Kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tahu akan saudara-saudara kekasih ini kami Tuhan, dalam setiap pergumulan sakit penyakit yang boleh mereka alami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau hampiri kehidupan mereka Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu
Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau berkati sakit penyakit yang boleh mereka alami Tuhan. Engkau berkati akan setiap obat-obatan, tenaga medis, bahkan makanan dan minuman yang boleh mereka pakai Tuhan dalam proses pemulihan ini Bapa. Dan biarlah melalui semua itu Bapa, mereka boleh memperoleh kesembuhan Tuhan. Dan biarlah kesembuhan yang boleh mereka peroleh semua hanya berasal daripada-Mu Yesus. Ya Tuhan, yalah kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus ada kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini Bapa. Berkati juga keluarga yang dampingi Tuhan, berikan sukacita yang penuh kepada mereka, agar dengan penuh sukacita mereka boleh menjaga dan merawat saudara-saudara kami hingga sampai pada sembuh total Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GPIB dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu ini Tuhan dalam setiap pergumulan yang boleh gereja-Mu ini jalani. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan, biarlah gereja-Mu ini menjadi sumber berkat bagi jemaatnya maupun bagi orang-orang di sekitarnya dimanapun berada Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami tak lupa juga kami ingin berdoa untuk gereja GPIB terkhususnya dan untuk fungsionaris majelis sinode. Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap tugas panggilan mereka Tuhan. Berkati akan pelayanan mereka, berkati akan pergumulan kehidupan maupun pribadi mereka Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan banyak jemaat diberkati Tuhan. Tak lupa juga kami ingin berdoa untuk badan pengurus musyawarah pelayanan Jakarta Timur Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan, banyak jemaat diberkati Tuhan. Demikian juga kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang berada di dalam wilayah musyawarah pelayanan Jakarta Timur ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan gereja-Mu ini Tuhan dalam kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan, yalah kami tak lupa juga kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu GPIB dimanapun berada Bapa, dalam setiap pergumulan kehidupan yang boleh mereka jalani. Entah itu pergumulan keluarga, pekerjaan, studi, usaha, biarlah Tuhan mau campur tangan dan mau berperkara bersama-sama dengan mereka Tuhan. Mampukanlah mereka Tuhan, dan jawablah setiap pergumulan kehidupan mereka seturut dengan kehendak-Mu, bukan seturut dengan kehendak mereka Bapa. Dan biarlah semua itu boleh terjawab seturut dengan waktu yang Engkau tentukan Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami tak lupa juga kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara-Mu ini Tuhan. Engkau tahu akan segala kondisi pergumulan gereja, bangsa dan negara-Mu ini Bapa. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau mau campur tangan atas setiap pekerjaan program yang boleh dijalani oleh bangsa dan negara-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati akan setiap pekerjaan dan pelayanan dari pemerintahan pusat sampai pada RT RW Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah damai sejahtera boleh dirasakan oleh setiap bangsa masyarakat Indonesia ini Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami tak lupa juga kami ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tergabung dalam pasukan garda terdepan Tuhan. Dari pihak kesehatan, perawat Tuhan, TNI, Polri, kiranya Engkau berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka Tuhan. Terkhususnya untuk saudara-saudara kami dalam sebagai relawan Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh menjalani tugas panggilan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui mereka Tuhan, banyak orang diberkati dan juga disembuhkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami, inilah syukur dan pergumulan yang boleh kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan di dalam syafaat ini juga Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Ada salah dan dosa yang boleh kami lakukan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, agar kami selalu dilayakkan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terkhususnya juga kami boleh dilayakkan untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu ini Tuhan.
Inilah syukur dan pergumulan kami Tuhan, dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Bapa akan menjawabnya satu persatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ya Tuhan, ya Allah kami akan beranjak ke tempat peristirahatan kami Tuhan. Kiranya Bapa mau menyertai kami dalam istirahat ini Tuhan, agar kami boleh tidur dengan penuh ketenangan, tanpa beban. Biarlah semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan peliharalah, jagalah kami hingga kami bangun sampai pada pagi hari yang indah nanti Tuhan, dengan tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan mau tetap tinggal menyertai kami hari ini, esok, terus kekal sampai pada selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus selalu menguatkan dan memberkati kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Shalom.